Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Danang Setiawan. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan cerita manhwa dari King Game. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door to. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Dalam cerita sebelumnya, Kwak Jigang yaitu Kapten Divisi 2 Emperor, telah tertangkap oleh Kepala Staf Union dan saat ini sedang disandera. Sedangkan saat yang bersamaan, Huan Chomin saat ini sedang di rumah Kepala Staf Union, dan dia sedang dijebak oleh Kepala Staf Union. Sementara itu di luar rumah Kepala Staf Union, ternyata Kim Taekseon sedang berjaga-jaga untuk membantu Huan Chomin. Sebelum Huan Chomin pergi sendirian ke rumah Kepala Staf Union, Kim Taekseon yang khawatir melarang Huan Chomin pergi sendirian. Akan tetapi Huan Chomin yakin bahwa dia akan baik-baik saja walaupun ini adalah jebakan, tetapi Kepala Staf Union tidak akan menyakitinya. Kim Taekseon heran dengan keyakinan yang dimiliki oleh Huan Chomin. Perkiraan Huan Chomin, rumah Kepala Staf Union sangat rahasia. Anggota dari geng Union pun tidak ada yang mengetahuinya. Jadi kemungkinan, di rumah itu pasti hanya ada Kepala Staf Union, dan tidak ada anggota yang lain. Tetapi untuk berjaga-jaga, Huan Chomin meminta Kim Taekseon untuk mengawasinya dari luar rumah Kepala Staf Union. Sementara itu di dalam rumah, Huan Chomin yang meminta izin ke kamar mandi, berusaha mengeluarkan handphone milik Wang Mujae untuk mencari informasi soal penculikan Kwak Jigang. Di ruangan lain, Kepala Staf Union sudah mengawasinya, berusaha menangkap basah Huan Chomin, bahwa dialah ketua palsu dari geng Emperor. Dengan semua perhitungan dan jebakan yang sudah disiapkan oleh Kepala Staf Union, dia sangat yakin bahwa handphone Wang Mujae saat ini dipegang oleh Huan Chomin. Jadi Kepala Staf Union sudah menantikan saat-saat ini. Tinggal selangkah lagi, Kepala Staf Union akan menangkap basah ketua palsu dari geng Emperor. Tetapi sepertinya Huan Chomin merasakannya, dan tidak jadi mengeluarkan handphone Wang Mujae. Kepala Staf Union pun terkejut, melihat rencana yang dia buat meleset. Huan Chomin tidak melakukan apapun, dan hanya mencuci tangannya saja. Setelah itu Huan Chomin kembali lagi ke ruang tamu. Huan Chomin ternyata menahan untuk tidak mengeluarkan handphone kakaknya. Dia akan menggunakan handphone kakaknya jika situasi menjadi tidak terkendali. Huan Chomin mencoba untuk tenang, dan berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Huan Chomin mencoba berpikir dari sudut pandang musuhnya. Jika dia menjadi Kepala Staf Union, langkah-langkah yang akan diambil pasti akan seperti ini. Pertama dia akan melihat reaksi dari munculnya kabar bahwa Kwak Jigang ditangkap. Kemudian Kepala Staf pergi begitu saja, dan memberikan kesempatan Huan Chomin untuk menggunakan handphone kakaknya. Kemungkinan besar, Kepala Staf Union pasti sedang mengawasinya dari ruangan lain. Jadi untuk sekarang, Huan Chomin tidak akan mengeluarkan handphone kakaknya, kecuali masalahnya menjadi lebih besar. Untuk sementara Huan Chomin dapat menyimpulkan dua hal. Yang pertama, Kepala Staf Union ingin mengambil handphone Wang Mujae, dan mengontrol geng Emperor dari belakang. Yang kedua, Kepala Staf Union ingin memastikan kecurigaannya kepada Huan Chomin. Apakah Huan Chomin yang orang biasa, atau memang ada hubungannya dengan ketua palsu? Sebenarnya Huan Chomin tidak mau melakukan semua ini, tetapi karena dia diancam oleh Mahari, jadi dia harus menyelesaikan semua misinya. Sementara itu, pelayan rumah dari Kepala Staf Union meminta perintah berikutnya dari majikannya. Tetapi Kepala Staf Union menahannya, karena dia ingin sedikit lebih lama untuk menunggu pergerakan dari Huan Chomin. Huan Chomin masih diam saja di ruang tamu sambil menikmati tehnya. Kepala Staf Union jadi gelisah, karena semuanya tidak sesuai dengan prediksinya. Saat Kwak Jigang ditangkap oleh Min Do Sang langsung menghubungi Oh Yun Tak. Dan Oh Yun Tak pun langsung menghubungi Kepala Staf Union. Saat berhasil menangkap Kwak Jigang, Min Do Sang langsung membawanya ke gudang kosong terdekat. Min Do Sang pun yakin tidak ada yang mengetahui penculikan Kwak Jigang ini. Kepala Staf Union memerintahkan untuk tidak membunuh Kwak Jigang untuk saat ini. Karena Kepala Staf ingin melihat reaksi dari Huan Chomin terlebih dahulu.
Tetapi jika 10 menit tidak ada kabar dari Kepala Staf Union, Min Dosang boleh langsung menghabisi Kwak Jigang. Min Dosang dan anak buahnya pun sudah bersiap-siap untuk menghabisi Kwak Jigang 10 menit lagi. Setelah memberikan perintah ke anak buahnya, Kepala Staf Union pun kembali ke ruang tamu menemui Huan Chomin. Sesampainya di ruang tamu, Kepala Staf Union meminta maaf karena sudah meninggalkan Huan Chomin cukup lama. Walaupun begitu, Kepala Staf Union masih memikirkan cara untuk menjebak Huan Chomin. Huan Chomin sendiri sedang mengamati situasi, dan berusaha agar tidak masuk ke dalam jebakan dari Kepala Staf Union. Saat mereka sedang melanjutkan obrolannya, tiba-tiba handphone Kepala Staf Union berbunyi. Dia pun langsung meminta izin kepada Huan Chomin untuk mengangkat teleponnya. Saat menerima telepon itu, tiba-tiba raut muka Kepala Staf Union terkejut. Itu adalah telepon dari Min Dosang. Min Dosang mengabarkan bahwa tempat itu sudah diketahui oleh geng Emperor, dan saat ini mereka sedang diserbu oleh pasukan geng Emperor. Mereka semua adalah pasukan dari Divisi 2 atau bisa disebut anak buah dari Kwak Jigang. Kepala Staf Union pun terkejut dengan situasi sekarang ini, bagaimana bisa geng Emperor mengetahui tempat itu. Sedangkan di sini Huan Chomin belum melakukan apapun. Semakin sulit bagi Kepala Staf Union untuk menangkap basah Huan Chomin. Kemudian Huan Chomin mendekati Kepala Staf Union, dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kepala Staf bingung, padahal yang mengetahui Kwak Jigang diculik hanya Min Dosang, dirinya dan Huan Chomin. Tetapi kenapa geng Emperor bisa mengetahui tempat itu, padahal Huan Chomin juga belum melakukan tindakan apapun. Mau tidak mau, Kepala Staf Union harus menghilangkan rasa kecurigaannya kepada Huan Chomin. Sementara itu di tempat lain, geng Emperor sedang menyerbu dan berusaha menyelamatkan Kwak Jigang. Bentrok kedua geng pun tidak dapat dihindari lagi. Geng Emperor dalam keadaan unggul, karena mereka membawa lebih banyak pasukan. Kwak Jigang memperingatkan Min Dosang untuk segera kabur. Kwak Jigang sangat mempercayai ketua, bahwa ketuanya tahu segala hal. Jadi sejak awal Kwak Jigang tidak khawatir sedikit pun. Walaupun terpojok karena kalah jumlah, ada beberapa orang kuat di pasukan geng Union. Salah satunya adalah Yo Jinsu, dia adalah tangan kanan Min Dosang. Dia mampu mengalahkan beberapa pasukan Emperor sendirian. Walaupun dia tidak akan bisa mengalahkan semua pasukan Emperor, paling tidak dia bisa mengulur waktu sampai bantuan datang. Tetapi tiba-tiba dia terkena pukulan telak di mukanya. Orang yang memukulnya ternyata S dari Divisi 2, yaitu Ha Jun-an. Yo Jinsu pun harus menghadapi S dari Divisi 2 Emperor. Yo Jinsu pun maju untuk menyerang balik Ha Jun-an. Yo Jinsu adalah tangan kanan Min Dosang. Jadi dia bisa dibilang S juga. Pukulan telaknya mengenai muka dari Ha Jun-an. Yo Jinsu sangat percaya diri, dia mampu mengalahkan Ha Jun-an. Tetapi ternyata Ha Jun-an tidak apa-apa, malah dia merasa sedih kekuatan musuhnya hanya sebatas itu. Seketika Ha Jun-an berbalik memukul Yo Jinsu dengan pukulannya. Darah pun bercucuran dari hidung dan mulut dari Yo Jinsu. Tidak selesai sampai di situ, Ha Jun-an masih melakukan serangan berikutnya. Ha Jun-an memberikan gambaran bahwa kekuatan mereka sangatlah berbeda. Walaupun kalian disebut kapten, tetapi kalian hanyalah orang kuat biasa. Berbeda dengan Emperor, setiap kapten dari divisi Emperor mampu memimpin 1000 orang dalam divisinya. Situasi tidak berubah sama sekali dalam pertarungan ini. Geng Emperor masih lebih unggul dari geng Union. Kita kembali ke rumah Kepala Staf Union, di mana dia memberitahu Huan Chomin bahwa saat ini geng Emperor sedang berusaha menyelamatkan Kwak Jigang. Kepala Staf masih bertanya-tanya, bagaimana bisa ada orang yang tahu, padahal tempat itu masih dirahasiakannya. Huan Chomin hanya memberikan jawaban umum, mungkin ada orang yang tidak sengaja melihatnya. Kemudian Huan Chomin pun pamit untuk pergi, karena kepala staf sepertinya sedang sibuk. Tetapi niatan Huan Chomin itu ditahan oleh kepala staf, karena kepala staf ingin mempertemukan Huan Chomin dengan seseorang. Huan Chomin pun akhirnya duduk kembali dan tidak bisa pulang begitu saja. Huan Chomin tidak perlu ikut memikirkan masalah dari penyerbuan pasukan Emperor. Masalah itu akan segera selesai, karena kepala staf sudah mengirimkan pesan kepada ketua Union untuk segera mengirimkan pasukan. Benar saja, pasukan yang lebih banyak datang dari geng Union. Seketika keadaan pun terbalik. Sekarang geng Emperor yang merasa khawatir dengan situasi di sana. Dengan pasukan bermotor,
Union menghabisi Emperor satu persatu. Li Yongsu orang nomor 8 Union datang membantu. Dia dapat perintah dari ketua untuk segera menghabisi Kuak Jigang. Min Dosang yang melihat dari dalam gudang pun malah jadi khawatir. Dia tidak mau kesempatan membunuh Kuak Jigang malah diambil oleh Li Yongsu. Min Dosang pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi Kuak Jigang dengan tangannya sendiri. Kuak Jigang tidak takut sama sekali, malahan dia meminta Min Dosang untuk memberikan pukulan terbaiknya. Memang keren ini orang, karena sudah terprovokasi, Min Dosang pun langsung memukul Kuak Jigang. Kita beralih ke bagian luar gudang, di mana Ha Jun-an mulai kewalahan karena orang dari Union tidak ada habisnya. Saat sedang mengamati situasi, tiba-tiba Ha Jun-an terkena pukulan dari Li Yongsu. Tanpa hambatan, dalam sekejap Li Yongsu sudah mendekati gudang di mana Kuak Jigang disekap. Tetapi sebelum masuk ke dalam gudang, tiba-tiba Kim Taekseon muncul dan menghentikan Li Yongsu. Dalam satu serangan, Li Yongsu sudah dikalahkan oleh Kuak Jigang. Ha Jun-an pun terkejut dengan munculnya bantuan dari Kapten Divisi 4, Kim Taekseon. Di tempat lain, Kepala Staf dan Huan Chomin masih saling beradu strategi. Huan Chomin meminta Kepala Staf untuk mengecek situasi sekarang, apakah benar pasukan Union yang datang dapat menyelesaikan masalah itu. Atau malah pasukan dari Emperor yang akan menghabisi geng Union. Kita kembali ke beberapa waktu yang lalu. Min Dosang yang sudah sangat marah, sedang mengayunkan martilnya ke arah Kuak Jigang. Kuak Jigang dengan muka datarnya, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tetapi gerakan Min Dosang tiba-tiba terhenti. Martil yang diayunkannya tidak bisa digerakkan olehnya. Ternyata di sana sudah ada Kim Taekseon yang menahan martilnya. Seketika Kim Taekseon dengan mudahnya membanting Min Dosang. Min Dosang dan martilnya pun langsung hancur dibuatnya. Tetapi ternyata Min Dosang cukup kuat, dan mampu bangkit kembali. Min Dosang terkejut melihat Kim Taekseon bergabung dengan geng Emperor. Min Dosang pun menyesal tidak membunuh Kuak Jigang saat pertama kali menangkapnya. Sekarang kesempatan yang sudah di depan matanya hilang begitu saja. Kuak Jigang pun tertawa, karena usulannya di awal tadi untuk langsung membunuhnya tidak dilakukan oleh Min Dosang. Min Dosang pun langsung maju, dan akan membunuh mereka berdua. Dia pun mulai menyerang Kim Taekseon, walaupun pukulannya masih bisa ditahan Kim Taekseon. Ternyata Min Dosang punya skill bertarung yang cukup bagus. Dia mampu memojokkan Kim Taekseon dengan pukulannya. Kim Taekseon pun memuji Min Dosang, karena kemampuannya ternyata lebih bagus dari penampilannya. Min Dosang yang semakin marah mengeluarkan pukulan terbaiknya. Pukulan itu pun disambut dengan pukulan juga oleh Kim Taekseon. Seketika Min Dosang merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dia kesakitan menerima pukulan dari Kim Taekseon. Min Dosang merasakan tangannya sepertinya patah hanya menerima pukulan itu. Dalam sekejap Kim Taekseon sudah maju dan melakukan pukulan berikutnya. Kuak Jigang yang mengakui kekuatan Kim Taekseon, menjelaskan paling tidak orang yang seimbang melawannya adalah orang yang ada satu tingkat di bawah ketuanya. Min Dosang pun kali ini benar-benar dibuat hancur oleh Kim Taekseon. Setelah itu Kim Taekseon pun membebaskan Kuak Jigang dari ikatannya. Kuak Jigang yang penasaran bertanya, bagaimana Kim Taekseon bisa tahu kalau dia sedang disekap di gudang itu. Kita kembali saat Huan Chomin dan Kim Taekseon membuat strategi. Sebelum Huan Chomin masuk ke rumah Kepala Staf Union, dia menelepon Kim Taekseon. Kim Taekseon sendiri mengangkat telepon itu dengan wajah yang bingung. Huan Chomin melakukan cara itu, agar nanti saat dia di dalam rumah Kepala Staf, Kim Taekseon bisa mendengarkan percakapan mereka. Kim Taekseon yang mendengarkan percakapan mereka pun jadi tahu kalau saat itu Kuak Jigang sudah tertangkap. Untuk memastikan itu, Kim Taekseon langsung mengirim pesan kepada Kuak Jigang. Tetapi tidak ada jawaban dari Kuak Jigang. Padahal Kuak Jigang adalah orang yang paling cepat membalas pesan daripada anggota yang lain. Kim Taekseon pun melanjutkan untuk mendengarkan percakapan Huan Chomin dengan Kepala Staf Union. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan 3 kali dari telepon Huan Chomin. Ternyata saat berada di dalam kamar mandi tadi, Huan Chomin memberikan kode 3 ketukan kepada Kim Taekseon. Huan Chomin berharap Kim Taekseon mengerti dari pesan yang diberikan tersebut. 3 ketukan itu dilakukan oleh Huan Chomin berkali-kali supaya Kim Taekseon paham. Kim Taekseon pun berpikir keras dengan apa yang dimaksud dengan 3 ketukan.
Tiba-tiba Kim Taekseon teringat dengan divisi 3 geng Emperor. Sebelumnya memang Hwan Chomin dan Kim Taekseon pernah membahas tentang divisi 3 Emperor. Kim Taekseon penasaran dengan divisi 3, karena dia tidak pernah melihatnya. Sejujurnya Hwan Chomin sendiri juga tidak mengetahuinya. Walaupun di dalam handphone kakaknya ada nomor teleponnya, tetapi Hwan Chomin belum pernah sekalipun menghubunginya. Yang Hwan Chomin tahu, tim divisi 3 tidak pernah ikut dalam pertarungan, karena anggaran uang mereka tidak pernah terpakai. Kemungkinan tim divisi 3 adalah tim yang bergerak dari belakang layar. Untuk berjaga-jaga, Hwan Chomin pun memberikan nomor telepon Kapten Divisi 3 ke Kim Taekseon. Akhirnya Kim Taekseon pun mencoba untuk menelepon Kapten Divisi 3. Telepon itu pun langsung diangkat oleh Kapten Divisi 3. Pertama-tama Kim Taekseon memperkenalkan diri bahwa dia saat ini adalah Kapten Divisi 4. Tetapi belum selesai memperkenalkan diri, Kapten Divisi 3 itu langsung menyebutkan suatu lokasi dan kemudian mematikan teleponnya. Begitulah ceritanya, bagaimana Kim Taekseon mampu mengetahui lokasi dari penangkapan Kwak Jigang. Kim Taekseon dan Kwak Jigang akhirnya mengamuk, dan menghabisi sisa dari pasukan Union. Kepala staf Union pun mendapatkan pesan, bahwa saat ini Kwak Jigang dan Kim Taekseon sedang mengamuk. Tiba-tiba Hwan Chomin bertanya, siapa sebenarnya orang yang ingin kepala staf Union ketemukan dengannya. Kepala staf Union tidak menjawab pertanyaan itu, dan meminta Hwan Chomin untuk bersabar sebentar lagi. Sementara itu ternyata Kapten Divisi 3 Emperor, sedang mengawasi pertarungan antara geng Union dan geng Emperor dari kejauhan. Semakin seru saja cerita dari manhwa King Game ini. Selalu ikuti terus ya guys video-video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.